para asatid, para ketua, baik itu ketua TKN, ketua RW, ketua pemuda, ketua majelis taklim, dan seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dan taklim kami. Wabil khusus, mari kita doakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk Bapak Kiai Haji Jajuli selaku Ketua MUI Kecamatan Purwakarta yang membimbing kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan umur, kesehatan badan dan panjang umur, sehingga masih terus membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakil khusus yang saya hormati juga dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Sultisna Abbas MH. Beliau yang membimbing kami sehingga kami bisa duduk di sini berani ngomong karena ada pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Haji Enjen. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi amal soleh bagi mereka dan kita semua. Selanjutnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah itu merupakan perintah Allah, dan syukur juga merupakan kewajiban seorang hamba yang mesti dilaksanakan setiap hari. Karena Allah tidak bosan-bosan memberikan kenikmatan kita, mulai dari kesehatan, nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat mata, semuanya diberikan kepada kita hingga sekarang ini. Kita lebih besar lagi kenikmatan yang diberikan Allah adalah kenikmatan iman dan Islam masih melekat di dalam diri kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar alam, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu pegang teguh apa yang diperintahkan oleh Nabi, sehingga kita nanti kelak akan mendapatkan syafaat berkahnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang bisa diselamatkan dari azab yang amat pedih? Subhanallah, begitu hebatnya Allah, begitu perhatiannya Allah kepada kita, namun terkadang kita masih saja lalai dari perintahnya. Karena kesibukan kita main gadget. Ini sudah cerita anak-anak sekarang itu sibuk bukan main, lebih orang tuanya. Saya punya pengalaman sedikit ketika anak saya sibuk dengan handphone. Saya kaget, saking sedang belajar online tapi ternyata main game ML. Masya Allah, apa efek saya tidak tahu. Langsung saya ambil handphone, untuk pencegahan pertama kali saya ganti handphone di depannya. Berani, tapi di kasur, bukan semesanya. Iya, di kasur. Lalu saya katakan kepada saya, jika kamu ingin main handphone, Bapak kasih waktu. Kalau enggak, Bapak ambil handphone-nya. Konon bau sih. Dari setiap hari bangun, Bapak kasih waktu 10 menit
menggunakan handphone. Dan alhamdulillah ketika waktu COVID dulu itu anak saya sempat main handphone terus. Namun ketika saya kasih waktu, alhamdulillah COVID berlalu, handphone tidak jadi kebutuhan anak saya karena sudah kasih waktu dan bosan main handphone. Nah, handphone yang ada kuotanya. Jadi hati-hati dengan anak sekarang, karena anak sekarang itu jauh godaannya lebih hebat dibanding orang tuanya. Orang tuanya mungkin handphone itu hanya sekedar untuk telepon dan usaha dengan rekanan, namun sekarang handphone itu guna untuk hobi, main game, sehingga banyak yang terlupakan, banyak lupa tugas, lebih-lebih lupa dengan yang menciptakan. Oleh karena itu adik-adik yang pegang handphone, khususnya yang punya kuota banyak, itu hati-hati dengan yang namanya game, karena game itu merupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff menceritakan bahwa Allah menawarkan kepada manusia bahwa kita dianjurkan untuk memilih, yaitu tentang perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa azab yang pedih? Siksa nanti di akhirat kelak. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana caranya kita bisa selamat dari azab yang pedih tersebut. Yang pertama, tu'minuna billah, yaitu berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu hendaknya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Dan yang selanjutnya wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah dengan apa di jalan Allah, yaitu dengan harta dan diri yang balik dengan harta dan jiwa kita. Dari jihad sekarang adalah jihad, anak-anak sekarang adalah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menggapai prestasi yang benar. Itulah yang akan membacakan kedua orang tua. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah perkara yang baik jika kalian mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat dengar ketua kelompok 3 berbicara tentang masalah surga. Bu, apa kabar? Bu, lagi sedang gaya itu ya, oke. Namun kalau terjadi singkat juga Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Jadi Nabi khawatir setiap umat esok, setiap umat pulang, saya kan juga ke mahasiswa terus aja khawatir lu pengen jatah itu. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah orang yang enggan membayar? Ila man atau ani dakhala jannah wa man asal faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Rasul, menjalankan segala perintah Rasul, menjalankan segala apa yang dilakukan oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, maka itulah orang-orang yang bakal masuk surga. Dan barang siapa yang enggan dan berbuat maksiat, itulah orang yang celaka atau yang tinggal pada hari nanti. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, meninggalkan aktivitas semua, sinetron kita tinggalkan, main game kita tinggalkan, istri kita tinggalkan di rumah. Itu bertujuan untuk ngaji di sini yang tadinya biasa dipimpin oleh Bapak Juli, digantikan oleh sebentar oleh mahasiswa LPDI. Mudah-mudahan langkah kaki kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak
ibu-ibu yang saya hormati, saya juga di sini masih belajar karena kami juga masih menjadi mahasiswa. Jadi mungkin ada beberapa kata yang tidak tersusun dan tidak tertata dengan rapi. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Suatu saat ketika saya mengiringi jenazah, ketika jenazah sudah dikuburkan di dalam kubur, kemudian seorang kiai duduk di atas kursi dengan talqininya, yang seolah-olah kiai tersebut berkata kepada saya, "Ya Fakhrul Raji, annal mauta haq," bahwa sesungguhnya mati itu adalah benar. Wa anna su'alakum wa nakirin fiha, dan bahwa sesungguhnya soal munkar dan nakir di dalam kubur itu adalah benar. Wa anna zabahu haq, dan bahwa sesungguhnya adab di dalam kubur itu adalah benar. Wa anna na'imahu haq, dan sesungguhnya bahwa nikmat di dalam kubur adalah benar. Wa anna hisabah haq, wa anna sirata haq, wa anna jannata haq, wa anna nar haq. Terus seolah-olah dia tersebut mentakini, bukan mentakini Ismail, tapi mentakini saya. Makanya kita hidup harus punya tujuan. Tujuan satu yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara ibadah yang bakal berpisah pertama kali di akhirat adalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah sholat. Wa in sholaha sholaha kullu wa in fasada fasada kullu." Jadi apabila awal yang pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Apabila sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal kita. Dan apabila sholat kita buruk, maka buruklah amal kita. Inilah tugas seorang kiai membimbing masyarakat untuk bisa mengerti sholat, mulai dari bab tohara sampai bab amalnya, sampai bab sholatnya harus tahu. Lebih-lebih sebelum kita halal itu ada yang didahulukan, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mau tanya sama adik-adik. Dek, hai. Dek, hafal akidah 50? Insyaallah. Akidah 50 bu? Hafal akidah 50 bu? Nah, ini berapa? Pak, hafal akidah 50 Pak? Saya ngendikan juga bingung ya. Pengen Pak, ini kampung kan Allahu yu'idam
lillahi ta'ala. Itu baru 41. Sidqun amanatun tablighun fadalatun. Sidqun amanatun tablighun fadalatun. Sidqun khiyanatun kitmanun biladatun. Kitmun khiyanatun kitmanun biladatun. Wa wa'idun jaizun li Rasulillah. Wa wa'idun jaizun li Rasulillah. Habis baca tidak 50. Nah, inilah tugas berat bagi seorang kiai, bagi seorang asatidz untuk membimbing masyarakat dan jamaahnya agar mengenal akidah, minimal akidah 50. Yaitu wajib dihafalkan bagi orang yang berkala. Selanjutnya terakhir, sebelum saya tutup, saya akan bagikan resep agar kita selamat dunia dan akhirat, yaitu yang saya singkat dengan 1 juta. Bu mau 1 juta, Bu. Ini bisa menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Saat yang pertama dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus sabar. Satu. Yang kedua adalah tulus, ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam bertindak lanjut. Tiap hari kita harus jujur. Adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci kita selamat dunia akhirat, yaitu imtisalul awamirina wa tinabun nawahi, menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah selalu menyertai kita semua, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Waktu